Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Sampai mana halamannya kita? 51 ya. Hal yajuzu itu ya. Baik. Hal yajuzu, apakah boleh tasammi al-mu'abbadi li ghairillah, menamai penghambaan kepada selain Allah? Apakah boleh menamai bentuk penghambaan kepada selain Allah, kayak Abdul Ka'bah, hambai Ka'bah, terus mana? Abdul Jawa, Abdul apa? Abdul Waton ya, anak negara, hambai negara, itu boleh apa enggak? Jadi membuat nama yang nama itu ada Abdun kan hamba itu, kemudian mudhof ilaihnya itu selain Allah, itu boleh apa enggak? Qala Ibnu Hazmin, berkata Ibnu Hazm dalam kitab Maratibil Ijma', ittafaku, para ulama sepakat, ala tahrimil ismi, diharamkannya nama, al mu'abbadi li ghairillah, nama yang bentuknya penghambaan kepada selain Allah. Jadi ulama sepakat hukumnya haram, kayak ka'abdi amrin, Amr selain Allah, hambanya Amr, itu haram. Wa abdil Ka'bah, hambanya Ka'bah. Wa ma asbah dzalik, dan apa-apa yang semisal dengan itu hukumnya haram. Hasya Abdul Muthalib, kecuali hanya nama Abdul Muthalib. Kalau nama Abdul Muthalib itu ya wis kekhususan ya, kekhususan untuk pamannya Nabi, bukan kalau jenengan namai Abdul Muthalib dhewe ya ora oleh. Ini khusus untuk Abdul Muthalib, menjadi apa? Pamannya Nabi, Abdul Muthalib. Muthalib itu kan selain Allah, ya kan? Jadi Abdun dinisbahkan kepada Muthalib, itu asli gak oleh, cuma khusus untuk pamannya Nabi. Berarti selainnya nggak boleh. Jelas ya? Kalau Abdul Jabbar boleh nggak? Boleh, no, Jabbar nama Allah. Abdul Ilahi boleh, Al-Ilah namanya Allah, nggak apa-apa. Jadi nama Allah itu nggak mesti kata Allah toh. Abdul Muhaimin, Muhaimin nama Allah kan? Boleh. Abdul Muhaimin. Andai kata ada Abdul Hamid, terus Abdul Halim, apa lagi? Abdul Razak, Abdul Sami', Abdul Basir, gak apa-apa. Anakmu jenengono Abdul Basir, gak apa-apa. Al Basir namanya Allah. Ya, jelas Allah. Pokoknya pembahasan nama, ngasih nama orang dengan nama Abdun itu mudhof ilaihi,
ya sandarane harus kepada Allah atau nama-nama Allah. Kalau enggak bahaya iki. Iso sirik karena hambane selain Allah iki sirik iki. Hamba kan harusnya hambane Allah. Orang kok kamu nisbahkan hamba selain Allah. Ka'bah itu makhluk apa ora? Makhluk apa ora? Makhluk. Hambai Ka'bah berarti Ka'bah itu jadi Tuhan. Ngomong ora oleh. Hukumnya haram. Nah sekarang oke. Piye hukumnya syirik atau enggak syirik? Haram sepakat ya. Tapi syirik apa enggak? Kita bahas. Idza ubidal waladu, apabila anak itu dihambakan, au li abdin sholihin, atau hamba yang soleh dihambakan, wa huwa yakni, sedangkan maksudnya dia adalah hakikatul ubudiyah. Maksud dalam penamaan tadi adalah hakikat penghambaan, wa ya'taqidu dzalik, dan dia meyakini bahwasanya itu adalah hakikat penghambaan, fa hadza yakunu syirkan akbar. Ini hukum syirik besar. Contoh, jadi kalau aku bilang Abdul Ka'bati, dan antum pahami dan meyakini bahwasanya penisbahan anakmu itu dinamai penisbahan anakmu itu dikatakan Abdul Ka'bah, benar-benar penghamba kepada Ka'bah, dan Anda meyakini bahwasanya anakmu itu adalah hamba Ka'bah, maka itu syirik besar. Anda menyekutukan Allah, syirik itu. Padahal Allah hanya sekedar apa? Ngasih nama tok loh tapi Anda ada keyakinan, Anda meyakini bahwasanya itu bentuk penghambaan. Contoh, di Labuan itu ada orang yang sangat berwibawa, sangat menakjubkan, sangat apalah begitu kan. Terus kamu namai anakmu dengan nama Abdu Sidia. Contohnya, jeneng sinten, Pak? Hendi. Abdu Hendi ini, Hendi iki wong terpandang, wong duwe karoma wis iso ngilang gak iso balik ngono ya. Ini Pak Hendi ini. Maka Anda punya anak karena kagum sama Pak Hendi, atau apa? Jenenge Abdu Hendi. Dan Anda meyakini bahwasanya anakmu itu benar-benar apa? Menghamba kepada siapa? Pak Hendi, menghamba, meyakini bentuknya penghambaan. Sejenenge hamba kan harus patuh, kalau nggak patuh nanti celoko. Wis penghambaan. Anda meyakini itu penghambaan. Maka perbuatan Anda dengan ngasih nama kepada anakmu itu syirik besar. Bahaya apa enggak ini? Enggak bahaya tak kayak ini? Bahaya kayak gini ya. Bahaya. Nah, terusnya orang ono niatan ngono ya, orang ono niatan. Fahadha yunafi kamalat tauhid. Ini kurang ya-nya, fotokopinya salah. Fahadha, maka ini yunafi kamalat tauhid, menafikan kesempurnaan, meniadakan kesempurnaan tauhid Anda. Jadi walaupun Anda nggak meyakini apa-apa, tetap Anda salah. Ketauhidan Anda itu nggak sempurna gara-gara menamai anakmu dengan penghambaan kepada selain Allah. Aku nggak meyakini apa-apa kok. Oke, Anda nggak meyakini apa-apa, tapi sekedar penamaan tadi itu sudah menjadi titik masalah. Tauhid kamu itu berkurang gara-gara apa?
ngei nama abdun kepada selain Allah. Kenapa begitu? Dijelaskan. Li'annahu yunafi syukron nikmati, karena ini meniadakan syukur nikmat. Mosok antupu duwe anak lu kan oleh nikmat gak itu? Nikmat. Kok malah disandarkan kepada selain Allah. Maka disini dikatakan apa? Meniadakan syukur nikmat. Meniadakan syukur nikmat. Fal wajibu alal abdi, maka wajib bagi hamba ayu haqqqa, benar-benar mewujudkan tauhidnya, benar-benar menyempurnakan tauhidnya, merealisasikan tauhidnya. Wa alla yungsiban ni'ama, ojo sampai hamba itu menyandarkan nikmat-nikmat itu li ghairillahi, kepada selain Allah. Lah Anda ngasih nama terus jenengan mudhof ilaikan kepada selain Allah, podo karo apa? Anda nggak syukur atas nikmat itu. Buktinya apa? Mau duwe nama lah jenenge Abdu Hendi lho, Abdu Amr, Abdu sapa iku? Khaliful Hadi, atau Abdu apa? Abdu Muhammad. Ora oleh no. Aku ora duwe niat apa-apa, mek sekedar apa menamai tok. Walaupun begitu tauhid Anda nggak sempurna. Kenapa? Karena tauhid hamba yang sempurna itu nikmat itu disandarkan kepada Allah, walaupun sekedar hanya lafaz, walaupun sekedar hanya tulisan, itu sandar nang Allah. Ojo sampai disandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fa in waqa'a min dzalik, apabila terjadi perbuatan yang demikian itu tadi, fawajibun alaih, maka wajib atas dia ayyubadiro, segera taubat. Andai kata terjadi pada kita semuanya, maka wajib bagi kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun difahami. Yo no. Gak mengganti nama jeneng ora taubat. Aku taubat ae padha wae jenenge. Lah wong enggak ada niatan apa-apa lho. Iku ya ora oleh. Kan dari orang tua biasanya itu. Dari nama dari kan punya teman. Ya. Itu namanya Abdul Hadi. Hadi masuk no. Al Hadi namanya Allah no. Boleh. Al Hadi. Iya, ora hafal iki. Ora hafal iki. Ya. Ini kemarin sempat diskusi dengan teman saya. Dia itu ibunya itu mualaf dari Katolik. Nah, penisbatan namanya itu dia itu diambil dari nama pabrikannya orang Katolik. Kalau misalnya dia mau ganti nama, itu mesti dia harus ngurus ke Itali untuk memindah namanya itu. Nah, karena kan di Indonesia susah ya pengajar. Itu gimana Ustaz? Ya tinggal panggilan aja. Iya. Urusan tulisan repot. Innallaha adinu yusrun, agama gampang, tinggal panggilannya wae diganti. Tertulis akta dan seterusnya, ya wis iku ngono ae. Tapi wong repot kan. Kaiso harus ke Italia contohnya, masalah. Nah ora iso piye, agama lu gampang. Tinggal disebut, ojo kok nyebut apalagi itu nisbah kepada Allah Tuhan mereka. Oh jangan. Abdu Isa piye, oleh ora? Ora oleh Isa urut Tuhan kok. Abdu Muhammad ora oleh, Muhammad itu Tuhan kok. Wes hati-hati Pak orang tua, ojo angger nggawe nama wae. Angger jeplak nama wae. Diteni ojo sampai nggawe nama Abdun terus dimudhof ilaikan kepada selain Allah, bahaya yuk. Iso dua kemungkinan itu. Tapi podo gak oleh. Kalau ada sampai meyakini hakikat penghambaan
kepada selain Allah, Anda jatuh pada syirik besar. Tapi kalau Anda nggak ada niatan apa-apa wis, mek sekedar apa? Jeneng tok ngono tok wae, tetap juga salah. Karena penisbahan itu ora tepak pada dasarnya. Wong rezeki duwe anak kok malah digiwi nisbah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas toh? Kalau sudah terjadi kaya ngono tobat ya tobat jenenge ya diganti. Saya kemarin ditanya, ada seseorang itu namanya barroh. Harapan orang tua itu kan, barroh itu kan artinya kebaikan. Tapi anakku loro terus. Anakku loro terus. Gak waras-waras, Pak. Masuk rumah sakit, nongoma rumah sakit mana. Terus dia punya inisiatif, tak ganti nama wae joyo iki. Dia nanya sama saya, Ustaz, demi Allah, saya tidak merasa sial dengan nama. Itu dia aja. Tapi aku pengen ganti aja. Aku pengen ganti aja wis. Aku gak merasa sial dengan nama. Anakku loro iku wis iku takdir ya Allah wis. Tapi aku pengen ganti nama demi Allah, nggak ada tujuan apa-apa. Aku pengen gawe nama, ngubah nama aja. Piye menurut Ustaz? Saja begini, ada hadis yang menerangkan pernah ada seorang sahabat itu namanya Barroh. Terus Rasul ganti menjadi Zainab. Zainab itu asli namanya Barroh. Lalu Nabi menjelaskan kenapa Barroh diganti dengan Zainab. Karena Barroh itu artinya pensucian diri. Seakan-akan Anda itu ngapik tenan itu kan, Barroh kan kebaikan. Awakmu ku apik wae kan. Karena itulah di situ ada unsur apa? Pensucian diri. Maka Nabi mengganti nama itu menjadi nama apa? Zainab. Nah, saya jawab, secara kaidah memang harus diganti menurut syariat kan itu kan, karena Nabi menggantinya. Yang kedua, bisa jadi anakmu loro itu ya karena melanggar syariat kan. Sebab melanggar syariat Allah menimpakan penyakit. Paham nggih? Yang nomor 3, ya harus melok Nabi diganti namanya. Jadi ngono to Ustaz, siap ngono ae, cocok kan. Ya, jawabannya pas ini. Ya lagi jawab enak ya, enak lagi jawabnya. Lagi pegel ya gak jawab. Ya, jadi gitu Pak. Jadi barakallahu fiik. Jadi jangan dianggap orang tua itu enak ngono. Kan dalam sebuah athar yang disebut oleh Abdul Razak dalam musannafnya kan, ada orang tua itu lagi madul neng Umar radhiyallahu taala. Ngerti madul ora? Madul ku apa? Mengadu perihal anaknya, curhat perihal anaknya durhaka atau isine. Maka Umar manggil anaknya, Pak. Dimarahin sama Umar, awakmu itu durhaka gini. Par dimarahin, si anak itu bertanya balik, boleh nggak saya bertanya kepada engkau wahai Amirul Mukminin? Apa jawabannya? Apa hak orang tua kepada anaknya? Umar jawab 1, ngasih nama yang baik. Paham Pak ya? Mencarikan ibu yang baik, mendidik anak dengan pendidikan yang baik. Kata si anak, 3 yang jenengan sampaikan itu nggak ada di orang tua saya. Maka Umar balik marah. Lakot akokta
waladaka qabla ayyauqqa. Anda sudah berbuat durhaka kepada anakmu sebelum anakmu berbuat durhaka kepada dirimu. Jadi orang tua itu yo iso durhaka kepada anaknya, orang kok anak tok durhaka atau. Nah, poin penting dalam pembahasan kita adalah apa? Orang tua salah dalam memberikan nama, ngewe nama khutoma, ngewe nama apa jenenge? Gombal apa jenenge apa Mas? Hah? Lah iya kuwi jeneng kok ngawur wae. Lah karek bapak iku piye? Ora ngerti blas iku piye. Ngewe nama sawenake wae. Apalagi nama Inggris nama apa? Ronaldo. Nama Ronaldo itu apa? Donald Bebek. Ono nama Pak Cuplis. Nama Cuplis itu apa? Kaya ora nemu ono Karjan, ono Tumpuk, ono pemana itu semua nama-nama yang aduh. Itu semua adalah apa? Ya itu tadi kewajiban orang tua harus belajar. Jangan sampai ngasih nama itu nama yang salah. Sehingga menjadi sebab apa? Durhakanya anak kepada dia. Jo salahai anak tok disalahno, awakmu iku salah. Baik ya. Boleh kita memberi nama anak itu seperti menjiplak apa? Seperti nama seorang tokoh misalnya. Dengan harapan anak itu kelak akan seperti. Enggak apa-apa. Memang ada perselisihan pendapat nama yang mengandung pensucian diri. Rame di sisi para ulama, Pak. Pensucian diri kayak piye? Khaliful Hadi ini pensucian diri mana? Yusuf enggak ada. Mana? Tazkiyah namanya wanita namanya tazkiyah. Banyaklah contoh-contoh banyak Apple. Lagi memang rame di sisi para ulama. Saya pribadi condong apa namanya? Kita merubah nama yang Nabi rubah. Selain itu kita nggak bisa berani merubah. Ya karena Muhammad sendiri, nama Muhammad sendiri ada nggak pujian? Pensucian diri ada nggak? Dipuji, ya kan? Berarti selalu dipuji. Itu juga pensucian diri kan gitu kan. Jadi ala kulli hal, jadi nama sebenarnya orang tua tidak mensucikan dirinya, cuma apa? Bertaamul, berapa optimis, berharap bahwasanya nama ini adalah semisal nama yang diberikan itu aja. Kalau dia punya niatan itu insya Allah nggak apa-apa. Maka jenengan punya namai kayak namai Umar, nanti kayak jadi Umar. Tapi ojo nggawe nama yang itu namanya wong kafir. Wah, bahaya. Mosok koyo wong kafir lu pije, dosa ora oleh. Artinya toko yang diridhai oleh Allah dan cintai Allah nggak apa-apa. Jenengan pengin nama Salahuddin Al-Ayyubi nggak apa-apa. Berharap koyo Salahuddin Al-Ayyubi. Bukan bermakna pensucian diri, bukan, tapi ada harapan anak ini dengan nama ini mencontoh jejaknya Salahuddin Al-Ayyubi. Bisa dipahami insyaallah. Itu kesimpulan terakhir dari hasil pembahasan saya terkait dengan nama yang ada pensucian diri. Baik, terusnya ma hukmu tasmiyatil mu'abbadi
bi Abdul Muthalib. Ini sudah lewat ya Pak, langsung aja. Hahuna farkun. Apakah di sana ada perbedaan antara syirkun fit ta'ah, syirik dalam ketaatan, wa syirkun fil ibadah, dan syirik dalam beribadah. Jadi ada dua nama, syirik dalam ketaatan, yang kedua syirik di dalam ibadah. Syirik dalam ibadah itu apa? Kayak berdoa selain Allah, apa namanya? Takut kepada selain Allah, minta selain Allah. Terus apa lagi? Menyembelih selain Allah. Ya itulah ya. Taib. Syirku ta'ah itu apa? Syiriknya karena taat. Syiriknya karena taat. Jadi gara-gara taat dia jatuh pada kesyirikan. Apa ada bedanya gitu kan? Naam, iya. Hunaka farqun bainahuma. Di sana ada perbedaan di antara keduanya. Fasyirku fil ibadah, syirik dalam ibadah, syirkun akbaru, syirik besar, mukhrijun minal millah, langsung bisa mengeluarkan dari agamanya. Paham ya? Kalau itu syirik di dalam ibadah, langsung keluar dari agamanya. Amma syirkun fit ta'ah, adapun syirik di dalam ketaatan, falahu darajat, ini punya tingkatan. Yubda'u minal maksiati wal muharram, dimulai dari maksiat. Wa yang tahi bisyirkil akbar, dan berujung dengan kesyirikan yang besar. Jadi syirku ta'ah itu Pak, itu derajat Pak. Awalnya hanya sebatas maksiat. Lalu berlanjut sampai kepada syirik besar. Contoh sekarang. Syirku ta'ah yang itu hukumnya maksiat kayak gini. Nah, mematuhi perintah dalam kemaksiatan. Iki maksiat. Maksiat Pak. Contoh kayak apa? Cukur jenggot. Oke, siap ngono, komandan kan? Atau bapaknya nyuruh apa? Lepas jilbab dilepas. Itu syirik apa? Apa namanya? Ketaatan yang berbentuk maksiat. Nah, dan itu akan kalau kamu lakukan itu terus nanti berujung kepada syirik besar. Kayak apa? Kayak apa? Disuruh menyembelih. Ya ora? Selain Allah, kayak nyembelih apa? Dzubab, ya kan? Lalat dipersembahkan. Nah, syirik yang itu seseorang menyuruh dia berdoa kepadanya. Kalau enggak kan mentaati dia. Mentaati sampai di dalam pengagungan yang itu hanya Allah. Gulu Pak, berlebihan. Contoh, dia mentaati Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai bentuk ketaatan itu menjadikan Muhammad sebagai Tuhan. Sampai-sampai ini sebagian orang itu Pak, saking taatnya sama dia, itu kalau nggak patuh kualat 7 turunan apa? Musnah kabeh. 7 turunan melarat kabeh. Akibat dia nggak patuh sama kiainya. Ini sudah apa? Syirik. Dia meyakini sebab nggak taat sama Pak Yai tadi itu mendatangkan madharat. Sedangkan yang punya madharat siapa? Allah. Ini bisa syirik besar nih. Jadi awalnya tekoi maksiat, tapi kalau itu dibiarkan akan mengarah kepada syirik besar. Hati-hati itu. Tunggu lagi.
Kalau syirkul ibadah langsung Pak, nggak ada tingkatan, langsung menyekutukan Allah, langsung syirik kunoai, keluar Islam. Tapi kalau syirkul to'a itu nggak bisa, dia harus berawal, punya derajat, dia punya tingkatan. Kalau dia sudah tingkatan tertinggi, berarti apa? Menyekutukan Allah, syirik to'a, keluar dari Islam itu sudah nanti. Tapi kalau sekedar patuh pada apa? Maksiat kepada Allah, itu sekedar apa? Maksiat tok ngono wae. Tapi itu kalau dilanjutkan terus, taat terus sampai disuruh menyekutukan Allah, oke. Sampai meyakini bahwasanya dia itu memiliki, saking taatnya dia itu apa? Wah, harus punya, kalau enggak kita akan sengsara, kita akan wes kuwalat atau yang lainnya. Wah, ini kayak gini sudah bahaya kayak gini ini. Sudah menginjak-injak apa itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Kulu ma'budin yuta'u, ya ditaati. Ya, masuk. Ditaati. Diibadahi. Baik, lihat. Walihada, oleh karena ini, qala Syekhul Islami, berkata Syekhul Islam fil Fatawa Kubra, innahu, sesungguhnya, ma min maksiatin, tidaklah dari maksiat, ya'si al abdu rabbahu, gitu ya, ya'si al abdu rabbahu, nggak ada baknya, ma min maksiatin, tidaklah dari maksiat, ya'sil abdu rabbahu, yang hamba itu bermaksiat kepada Rabbnya, lihat, illa wasababuha ta'atus syaiton, kecuali sebabnya adalah dia taat kepada syaiton, au ta'atul hawa, atau taat kepada hawa nafsu, wadzalika nau'ut tasyrik, ini adalah macam kesyirikan. Pertanyaan teman-teman semuanya, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, tidaklah kita maksiat kepada Allah kecuali sebab maksiat itu apa? Karena kita mentaati syaitan atau mentaati hawa nafsu, maka itu adalah bentuk macam kesyirikan, termasuk macam dari kesyirikan. Seharusnya kan kita taat sama Allah kan? Ya, ternyata kita justru lebih mentaati apa? Syaitan ketimbang mentaati Allah. Justru kita lebih menyukai, mengedepankan taat hawa nafsu daripada ketaatan kepada Allah. Apakah itu bukan macam dari kesyirikan? Dan itu kalau berujung terus menyekutukan Allah jadi jalan. Jadi gitu. Sekarang di HP-mu ini, sekarang di HP ini, Anda ketik film apa ya? Korea gitu kan. Kenapa Anda mengetik film Korea? Berarti Anda lebih mengedepankan apa? Mentaati nafsu ketimbang mentaati Allah. Makanya tidaklah maksiat yang kita lakukan, Pak, apapun bentuk maksiatnya, itu pasti apa? Ada unsur kita mentaati syaitan, atau ada unsur kita mentaati hawa nafsu. Dan kalau begitu keadaannya, Anda punya sedikit menyekutukan Allah. Kenapa? Karena Anda lebih mengedepankan nafsu kamu, mengedepankan syaitan ketimbang mengedepankan Allah Subhanahu wa taala. Rat loh iku. Lah iya. Waduh. Aku perang-perangan gitu. Ya wis. Kita dulu iku, sama eling-eling lho ya. Maksiat yang kita lakukan, apapun bentuk maksiat, mbok jeneng ngrasani wong, mbok jenengan apa jenenge delok wong wedok ayu, mbok jenengan, itu pasti ada unsur apa? Mentaati nafsu, mentaati syaitan. Seharusnya kan lebih mengedepankan apa? Allah. Ngeru, Pak. Yes.
Awale ngono iku awale. Mari ngono maksiat terus, tambah cinta tambah lebih cinta setan maksiat terus kan. Jadi lebih mengedepankan seton. Mari ngono seton niku jadi Tuhan wae wis. Hawa nafsu dari Tuhan mari ngono asline. Bahaya. Kalau macam itu semua baik semua bakal macam itu. Iyalah. Kalau taat sama Allah terus toh setannya kalah. Makanya kan iman kita nih kan naik turun kan, naik turun. Kayak ibu-ibu itu kan, ibu-ibu itu kalau lagi imane turun ya wis lapoi jilbaban barang, masyarakat jilbaban metu-metu wae, ora usah sekene nang omah, katok nang omah lah. Iki lagi kena setane, metu setane kan. Ini lebih mencocoki mentaati setane ketimbang apa? Mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang lapo kamu gelem jilbaban mendingan koyo aku lu kanginan wena ora angkep lapo kok kaos kakian kabeh wis buduken to piye ya tinggal awakmu diomongin ngene iki taat sama mereka atau taat sama Allah kan tinggal itu gelem ngringekno wong apa ngringekno Allah kan kalau sampai karena uang karena orang berarti awakmu ku taat sama orang bukan taat sama Allah berarti nah awal mula syirik yang ngono mau awal mulai mari ngono enggak dihalau enggak diobati terus merambat sampai ujungnya nanti Anda menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Orang maksiat mana jadi apa? Syirik besar. Ah, piye Pak? Weh, stres pun nah. Awan dhewek maca iki stres, Pak. Awan dhewek iki kate gak dibendung iki piye? Kadang-kadang setan iki luwih kuat daripada Allah dhewek kan. Kadang-kadang hawa nafsu luwih kuat daripada ngate ngaji. Ono film TV apa? Wah, ngaji apa ora iki ngaji apa? Wis ora sida ngaji delok TV wae wis. Wis ngono kok wis piye iki dadine. Terusnya hal yajuzu an naqula apakah boleh kita itu mengucapkan assalamu ala Allah? Boleh enggak kita mengucapkan assalamu ala Allah? Apa ini? Keselamatan atas lah masa Allah kok di Allah kurang selamat toh sehingga antum ngomong keselamatan atas Allah kayak Allah tuh butuh jaminan awakmu wae. Ya iki oleh enggak ngomong kayak ngene iki. Pernah dengar kayak gitu ya? Enggak pernah ya? Ya wis bener kabeh lah berarti. La yajuz enggak boleh. Anda enggak boleh ngomong assalamu ala Allah. Ini tauhid ente ini berbahaya kalau sampai ngomong ngono iku. Tauhid ente itu meragukan nih sampai ngomong keselamatan atas Allah. Kalau keselamatan atas ente ya iyalah. Nah, keselamatan atas Allah itu sapa awakmu iku? Ja'al hadisu datang suatu hadis. Ani Ibni Mas'ud dari Ibni Mas'ud. Kunna adalah kami idza kunna apabila kami ma'an nabi bersama nabi fi sholati ketika sholat. Kalau kami bersama nabi pas sholat itu kulna kami mengatakan assalamu ala Allah. Faqala an-nabiyyu la taqulu assalamu ala Allah. Anda itu jangan ngomong keselamatan atas Allah. Kenapa? Fa innallahu wasallam karena Allah yang memberi keselamatan. Bukan Allah diselamatkan. Dia yang memberi. Maksud pemberi keselamatan terus apa? Ditakutkan keselamatannya. Lalu luculah. Allah itu yang memberi keselamatan. Bukan ditakutkan atas keselamatannya. Dong apa rai? Kok menengahi ora dong?
Nah, li'anna salama 'ala Allah, karena keselamatan atas Allah muqtadha menuntut intiqasir rububiyati, melecehkan rububiyahnya Allah, wa tauhidil asma'i was sifat, dan meremehkan tauhid asma wa sifat. Iku padha karo ngremehna Allah iku. Mosok keselamatan atas Allah. Tapi kayaknya ada keselamatan atas Nabi Isa, kayaknya ada itu. Kayaknya pernah saya dengar itu. Orang-orang mereka itu bilang keselamatan kepada bapak, keselamatan kepada ibu, kepada anak. Tuhan mereka. Itu kan? Iya kan itu kan? Ya. Maksud Tuhan dimintai keselamatan, didoain keselamatan. Ya ora iso Tuhan kok didoain keselamatan. Harusnya kita memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menyelamatin kita, bukan Tuhan didoain keselamatan. Ya itu Tuhan loh. Nah, balillahu, bahkan Allah huwassalam, dia pemberi keselamatan. Alladzi huwa yu'ti salamata, dialah yang memberi keselamatan, wa yarzuquha, dan memberi rezeki keselamatan. Jadi ini harus kita yakin, Allah lah yang pemberi, pemilik keselamatan, dan Allah lah yang memberi keselamatan. Selainnya nggak akan ada bisa memberi keselamatan. Siapapun dia, tetap dia adalah makhluk. Hanya Allah sebagai khalik. Makhluk siapapun dia tidak akan bisa memberikan madarat kepada Anda tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sering diulang-ulang loh kata-kata ini. Diulang-ulang aja kadang-kadang ya apa? Sodok ragu kok. Saya ngomong tuh gampang, tapi kalau dihadapkan masalah, mau maju mau mundur, mau maju mau mundur, repot. Paham gak akhwat? Umat? Paham gak umat? Paham ora? Baik. Terus, hal yajuzu doa, apakah boleh berdoa? Allahumma ighfirli in syi'ta, ya Allah ampuni aku ya Allah kalau engkau mengendaki. Iki hamba model ini piye. Tapi boleh nggak kayak gitu itu? Ini semua ketauhidan kita, Pak. Berarti ya Allah ampunilah aku jika Allah mengendaki, kayak orang butuh Allah. Kamu jaluk tenan apa piye ngono kan? Kayak gini. Pak, aku jaluk duitnya, Pak. Kalau Bapak ngekei. Gara-gara apa iki awak butuh apa ora ngono lho. Guayat pol kayak orang butuh wae kan menampakkan tidak butuh. Orang ngono nang Allah, nang bapakmu ora apa-apa. Nang Allah kok ora ngono, kaya ora butuh Allah wae. Jadi ora oleh. Tauhid ente itu berbahaya kalau ngono mau. Anda kurang percaya dengan Allah, kayak gak butuh sama Allah. Makanya harus dihapus. Syita ya Allah, aku kayak bojo ya Allah, kalau Allah mengendaki. Ngono apa ngono. Jaa, telah datang an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, la yakul ahadukum, tidak boleh salah satu di antara kalian mengatakan Allahumma gfirli in syi'ta, ya Allah ampuni aku ya Allah jika Allah berkehendak. Allahumma arhamni in syi'ta, ya Allah rahmati aku ya Allah jika Allah berkehendak. Jangan begitu. Liyazim mas'alah ta'awal, liyazim, perkokoh, bener-bener minta kepada Allah. Ngono ku jenenge orang jaluk. Liyazim itu apa? Azmlah, berniatlah dengan kuat meminta kepada Allah. Paham ya? Itu namanya liyazim. Ojo diikat dengan syita. Itu jenenge Anda nggak minat jaluk. Tapi liyazim masalah, bener-bener jaluk kepada Allah. Perkokoh kamu itu, perkuat
kamu itu benar-benar meminta. Limadha nuhiya ang dzalik? Kenapa ngomong ingsyita jikalau engkau berkehendak? Itu kenapa dilarang? Kenapa kalau ngomong ya Allah, ampunilah aku jikalau engkau menghendaki? Kenapa kok dilarang? Lianna hadzal qaul, karena ucapan ini munafin, meniadakan lihajatihi ilallah, meniadakan butuhnya dia kepada Allah. Koyo-koyoke ora butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yuhaqqiq tauhida, dan omongan ini tidak merealisasikan ketauhidkannya, tidak mewujudkan kenapa? Karena yang namanya tauhid itu kan benar-benar menampakkan kebutuhannya kepada Allah, itu jenenge tauhid. Lah sedangkan model dia Allah kayak butuh Allah. Walam yudhir hajatahu ilallah, bahasa itu tadi itu enggak menampakkan kebutuhannya kepada Allah. Walihada, oleh karena ini apa itu? Apa? Kammala Rasulullah qaulahu, oleh karena itu Rasulullah menyempurnakan ucapannya, liyazim mas'alahu, ay liyas'al, hendaknya dia meminta, su'ala muhtajin, permintaane kaya wong buta, mutadzallilin, yang merendah. Jadi kalau kita minta kepada Allah, tampakkan kebutuhan kamu, tampakkan kerendahan kamu dan kehinaan kamu di depan Allah Subhanahu wa taala. Iku jenenge jaluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau nggih, yaitu niat atau masuk azam? ya azam itu mana kokoh, perkuat, bener-bener jamaah awakmu jaluk. Iku azam-azamku bener-bener awakmu iku jaluk. Jadi ini dia masalah itu berarti masuk ke azam ya? Ya azam. Azam kok azam niato jaluk niato. Bener-bener niato awakmu tuh jaluk. Nah, bicaranya jaluk tuh tampakkan kepada Allah kalau itu butuh. Coba kalau wong butuh coba ngemis ngono. Ya toh? Ya. Baik. Terusnya satu lagi. Hal hadan nahyu amun fi kulli doa. Apakah larangan ini umum di semua doa? Insya Allah besok lagi. Ada pertanyaan monggo? Nggih, boleh. Tapi di luar pertanyaan ini. Boleh. Ini Fenomena. baru saja tentang dalil apa itu Maulid Nabi, bahwasanya kelahiran Nabi Muhammad SAW itu sehingga apa itu di Maulidin, sebab katanya dalilnya begini, pas waktu lahirnya Nabi Muhammad itu keluarganya namanya si siapa itu